Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku para pecinta Tasanaji dimanapun Anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Dengan saya Andrian Hunter Pusaka. Kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas keris yang masyhur pada eranya, yaitu era Hamengkubuwono kelima. Ini akhir dari perburuan saya untuk memburu keris berluk 13 ini. Namun bukan keris sengkelat, ya, tapi ini adalah keris luk 13 bertangguh Hamengkubuwono kelima, berdapur Korowelang, berpamor wasputa. Teman-teman sekalian, keris ini sangat istimewa, terlebih pada dapurnya, karena dapur Korowelang sangat-sangat sulit untuk ditemukan, terlebih pada era Hamengkubuwono kelima atau Ngayogyakarta. Teman-teman sekalian, ketika kita mendengar istilah atau keris pada era Hamengkubuwono kelima, maka saya sedikit teringat pada kisah keris pada waktu zaman Hamengkubuwono kelima, yaitu teringat salah satu sabda raja, yakni poin kelima yang dikeluarkan oleh Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono kelima adalah menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Itu peristiwa yang sangat besar waktu itu. Jadi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebenarnya ada 3 pusaka yang dianggap keramat, yakni tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek, dan keris Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat. Sedangkan keris Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun adalah keris yang biasanya diberikan kepada putra mahkota, yaitu turun Piturun, teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, itulah momen yang sabda dari Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono kelima di waktu itu. Dan itu peristiwa yang sangat istimewa, ya, karena berbicara dan mensabdakan tentang perihal pusaka yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Teman-teman sekalian, yang ada di depan Anda ini adalah keris berluk 13 dengan ricikan kembang kacang, jalen, dan lambe gajah dan gereneng. Tidak ada sokokan di sini, cuman hanya ada 3 lalis dan pijetan, teman-teman. Silahkan Anda perhatikan, ya, sangat luas sekali, sesuai pada pakem keris Hamengkubuwono ke-5, teman-teman sekalian. Jadi pada era Ngayogyakarta ada beberapa pakem yang kriteria, ya, termasuk tangguh, ciri-ciri daripada keris Hamengkubuwono, yaitu yang pertama adalah ganja atau gonjo, itu speed rontal, jadi lebih singset, teman-teman, lebih ramping dan lebih kencang. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua, sirah cecak agak runcing, ya, coba Anda perhatikan, sirah cecaknya itu agak runcing, teman-teman, ya, atau nyirah cecak. Yang ketiga, pada gerenengnya itu tengil membulat, ya, tengilnya membulat, ripandan menumpul, dan umumnya condong ke dalam sehingga berbentuk seperti jengger ayam, seperti ini. Panjang keseluruhan bilah rata-rata 36 cm, 37 cm. Kalau ini 36 cm. Kedudukan badan bilah terhadap gonjo, teman-teman, itu cenderung leleh atau tegak, ya. Coba seperti ini, teman-teman. Gandek bervariasi, ya. Gandeknya itu bervariasi. Bentuk gandek atau sogokan dan belumbangan berkiblat pada gaya Mataram. Keruingan tidak begitu dalam. Pamor berwarna abu-abu, jika diraba itu terasa tajam. Besinya murni. Itu adalah ciri khas dari keris Hamengkubuwono atau Ngayogyakarta. Itulah sekelumit dari
penyampaian sejarah dan tangguh pada era Hamengkubuwono kelima. Lalu bagaimana dengan dapur Korowelang ini? Kalau Sengkelat memang sangat masyhur pada eranya dan sangat terkenal karena dalam sejarah tersebut pada era Majapahit itu terkenal dengan istilah sebagai hadiah kepada Raja Brawijaya kelima. Ya, Raja Brawijaya V pada era Majapahit itu sangat masyhur ceritanya, teman-teman. Buatan dari Ki Supo pada era Majapahit. Namun Korowelang, ya, dengan sedikit perbedaan, kalau ini tanpa sogoan, ya, sama-sama berluk 13 tapi tanpa sogoan. Ini hanya berikut ada pijetan dan tikel alis di sini. Korowelang tergolong keris berdapur yang sangat langka. Bagaimana filosofinya, teman-teman sekalian? Jadi Korowelang itu ricikan dengan luk 13, ya, melambangkan sebuah kewibawaan. Itulah kenapa keris dan tombak yang berluk 13, teman-teman, memiliki perbawa yang luar biasa atau merbawani, baik ketika mendengar namanya maupun ketika menantingnya. Itulah keris berluk 13. Teman-teman sekalian, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa membawa pengaruh besar pada tradisi dan kebudayaan Jawa, termasuk pada keris yang kemudian muncul akulturasi kuat di antaranya. Keduanya berikut dengan pemaknaannya. Begitu juga dengan angka 13. Ya, ini juga disandingkan dengan hal-hal yang berluk 13 karena keris merupakan salah satu media dakwah pada era wali. Terdapat kepercayaan yang kuat, ya, ini bahwa angka 13 adalah angka keramat dan penuh makna. Dalam konsep ajaran Islam ada 13, angka 13 bisa dimaknai sebagai jumlah rukun sholat, ya. Di antaranya niat takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, dan lain-lain, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Korowelang juga berarti bisa berarti karo welang atau weling, ya, yang artinya sambil berpesan atau cara berdakwah secara tersirat dengan pendekatan tradisi dan budaya yang dilakukan setahap demi setahap, seperti warna ular atau welang atau weling. Inilah salah satu yang mendasari kenapa angka 13 menjadi begitu istimewa di dunia Tosan Aji. Ada sesuatu yang berbeda atau ada perbawa tersendiri saat menanting keris atau tombak yang berluk 13, karena pusaka tersebut memang dibabar untuk sebuah misi yang besar. Ini ya, dalam tanda kutip, sebuah misi yang besar, luk 13 itu. Dapur Korowelang adalah pusaka dari para raja dan para pemimpin. Dalam kisah pewayangan, Korowelang adalah pusaka milik Pandu Dewanata. Konon, ya, Korowelang juga pernah dimiliki oleh Brawijaya kelima dan pernah juga dimiliki oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pusaka Majapahit itulah yang konon bisa menyatukan bangsa dan mengakhiri setiap ontran-ontran serta bencana alam yang melanda. Pemilik Korowelang akan membawa bangsa ini menuju Toto Titi Tentrem Kertoraharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kekuatan tombak dan keris Korowelang dipercaya mampu menenteramkan dan meredam setiap gejolak, baik yang bersumber dari manusia maupun dari alam. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah sekelumit dari aspek filosofi, makna yang tersirat dari keris Korowelang. Sangat mendalam maknanya, teman-teman sekalian. Jadi bukan keris sembarangan ya, yang berluk 13 berdapur
Korowelang itu, tapi konon dulu dimiliki oleh para petinggi-petinggi kerajaan dan para pemimpin raja di era zaman dahulu, teman-teman sekalian. Inilah persembahan hari ini. Keris Berluk 13 Dapur Korowelang bertangguh Hamengkubuwono ke-5 berpamor waswutah. Waswutah dalam pengejawantahan tuah taksu, maka waswutah merupakan sebuah energi keberlimpahan rezeki. Begitulah teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat sekelumit dalam khazanah ilmu Tosanaji yang ada di Nuswantoro ini. Dari saya Andrian Hantar Pusaka, salam budaya merdeka.